يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang pertama, al-fasiku al-mujahiru bidzunubi au idza'il muslimin biqalamihi au lisanihi au fikri. Seorang fasik yang terang-terangan mengumbar dosanya, atau orang fasik yang terang-terangan mengganggu kaum muslimin dengan tulisan-tulisannya atau dengan lisannya atau dengan pemahaman dia. Banyak zaman sekarang ya, orang-orang fasik yang anti sama Islam, menjelek-jelekkan Islam. Pinter dia ngomong. Ya, pinter dia ngomong. Membodohi kaum muslimin. Mengikutnya banyak orang Islam yang terlena sama dia. Yang seperti ini boleh dibantah. Sekedar membantah tulisannya, membantah pemikiran dia. Jangan kita korek-korek keburukan orang itu apa yang kita tidak tahu. Ada batasnya. Islam agama yang adil, tidak sembarangan membolehkan mencabik-cabik harga diri manusia. Au sahibi bid'atin al-mujahir bi bid'atihi, atau ahli bid'ah yang jelas menyesatkan kaum muslimin dengan tulisan-tulisannya atau dengan kitabnya, silahkan mau dibantah seperlunya. Pemahaman yang dibantah, bukan orangnya yang dijelek-jelekkan atau sampai dihina. Fayajuzu dzikra hadzal syakhs bima fihi, boleh disebutkan apa-apa yang ada dalam orang tersebut. Wala yu'addu ghibatan idza akhlasa hadzal mutakallim fillahi ta'ala atau fihi lillahi ta'ala. Orang ini tidak dikatakan telah berghibah jika yang membantahnya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dia ikhlas lillahi ta'ala membantah kesesatan seseorang, membantah pemikiran seseorang yang anti sama Islam, misalkan ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak mendapatkan dosa ghibah. Qasidat tahdhir minhu, dia bermaksud agar kaum muslimin berjaga-jaga dari pemikirannya atau dari omongan orang tersebut. Wa izalatu ma huwa alaihi minal munkar, dan demi mengangkat kemungkaran-kemungkaran yang telah disebarkan. Wa dalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah perkataan Rasulullah SAW, i'dzanu lahu bi'sa akhul ashir. Jadi suatu hari para jamaah, ada seseorang yang datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Istilahnya ketok pintu, kata Rasulullah, kasih izin, suruh masuk. I'dzanu lahu bi'sa akhul ashir. Ini orang tidak benar, kata Rasulullah. Rasulullah ngomong seperti itu tidak di depan orang ini, tapi Rasulullah ngasih tahu, ini orang tidak benar ini. Masuk orang ini, Rasulullah ngasih muka baik sama dia. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bingung. Rasulullah bilangnya bukan orang baik, tapi Rasulullah kok baik ngomong sama dia. Ditanya sama Aisyah setelah orang ini pulang, ya Rasulullah, engkau tadi bilang nih orang tidak benar, orang tidak baik. Kenapa kok kau kasih muka baik ke dia saat dia sudah masuk? Karena Rasulullah itu sudah bilang juga, jadi orang tuh jangan dzul wajhain, punya dua muka, tidak boleh muka dua, ya. Tapi kok seolah-olah difahami seperti itu. Dijawab sama Rasulullah SAW, seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang sama temannya disambut atau diantar karena takut sama mulutnya dia. Fahamnya, Pak? Jadi ada orang baik sama kita, kita harus tahu kenapa nih orang baik sama kita. Apa karena ini orang takut sama kita karena mulut kita? Banyak orang yang takut sama seseorang, didatangi sama seseorang pura-pura baik karena takut sama mulut dia. Dilayani, datang ke rumahnya, dikasih makanan yang paling enak. Kenapa? Kalau tidak begitu dia keluar bakal ngomong di luar nanti, pelit ini, dirusak namanya orang itu. Jadi orang-orang ini mau tidak mau memaksa dirinya untuk berbuat baik. Seburuk-buruknya orang, kata Rasulullah SAW, orang yang sampai sama orang disambut karena takut sama mulutnya dia. Jadi maksudnya Rasulullah SAW,
ana begini ini menghindari omongan dia. Ini orang tidak benar. Faham jemaah? Dari sini dikatakan bahwasanya istadalla al-Bukhari bi hadzal hadits ala jawazi ghibati ahli al-fasadi wa ahli ar-raib. Imam Bukhari menggunakan hadis ini mengatakan bahwasanya ternyata tidak apa-apa menghibahkan ahlul fasad, orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Wa dzalika li anna an-nusha al-wajib la yu'addu min al-ghibah. Karena ngasih tahu seseorang, menasihati seseorang itu kadang wajib dan ini tidak termasuk dari ghibah. Waqad qila li Imam Ahmad, pernah dikatakan kepada Imam Ahmad. Ada orang tanya ke Imam Ahmad, mana yang lebih baik? Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif, orang yang puasa dan orang yang salat dan orang yang beriktikaf. Ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bid'ah? Mana yang kau lebih senangi wahai Imam? Seseorang yang puasa, salat dan beriktikaf atau orang yang membantah kesesatannya ahlul bid'ah? Katanya Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia sholat, dia puasa, dia i'tikaf itu buat diri dia sendiri. Ibadah itu untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Hada afdal. Tapi kalau seseorang membantah ahlul bid'ah, menyelamatkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, itu untuk maslahatnya kaum muslimin. Ini afdal kata Imam Ahmad, ini yang lebih baik, ya. Ini disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Yang jelas yang bantah ahlul bid'ah ini bukan anak baru belajar 1 kitab 2 kitab, bukan. Baru ngaji sudah sok mau bantah. Kalau ada orang sesat, serahkan sama orang-orang yang kompeten, yang mampu untuk membantah ilmiah. Bukan modal 1 patah kata, 2 patah kata. Bantah ilmu dengan ilmu. Bantah dengan hujjah yang benar. Yang selanjutnya dikatakan bahwasanya idza akhlasa hadzal mutakallim lillahi ta'ala hadza huwa syartul awwal, ya. Dengan syarat harus ikhlas lillahi ta'ala. Membantah ahlul bid'ah, menasihati seseorang, ya, agar jangan sampai kena syubhatnya, jangan sampai kamu kemakan omongannya. Ini kita dalam rangka menasihati orang. Harus ikhlas lillahi ta'ala, tidak boleh ada rasa dongkol, ada rasa dengki sama orang itu sehingga kita bahas orang itu, tidak boleh. Kita bisa dosa kalau seperti itu. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan syaratnya ada 3. Ya. Disebutkan di sini, yang kedua adalah ayyakuna al-fasiq hayyan. Jadi sebab yang pertama dibolehkan adalah orang fasik yang terang-terangan membuat kefasikan atau ahli bid'ah yang menyebarkan kesesatannya yang mengganggu kaum muslimin. Itu boleh dibantah, syaratnya yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, yang dibantahnya itu harus orangnya masih hidup. Fa in kana maitan lahu la tajuzu ghibatuhu. Kalau dia sudah meninggal dunia tidak boleh digibahi. Li fawatil ghardi bi mautihi. Karena orangnya sudah mati, selesai sudah, jangan dibahas, ya. Illa kecuali in kana lahu kutubun taqarrar atau tuqarriru fi fisqihi aw bid'atihi. Kecuali ada yang tersisa, orangnya sudah mati tapi kadang bukunya masih ada, tidak apa-apa dibantah bukunya. Aw lahu atba'un yanshuruna dzalik, atau punya pengikut-pengikut, orangnya sudah meninggal dunia tapi dia punya pengikut-pengikut yang memasarkan pemahaman sesat gurunya. Boleh dibantah pemahamannya. Jangan dicabik-cabik harga diri orang yang nulisnya. Bantah pemahamannya, bantah kesesatannya saja. Itu syarat yang kedua. Bahkan dikatakan yajibut tahdhiru minhu, harus dilakukan, harus kita selamatkan kaum muslimin dari pemahaman-pemahaman tersebut. Li'anna as-sababil mubih li ghibatihi la zala qa'iman. Karena sebab yang membolehkan dia dighibahi itu masih ada. Orangnya sudah mati tapi bukunya masih ada, kita bantah bukunya. Yang selanjutnya, ini syarat yang kedua, orangnya harus masih hidup kecuali ada tulisan-tulisannya yang masih ada, dibantah tulisan-tulisannya silahkan. Yang ketiga,
luzumul adil fi ghibatil fasik. Kita harus adil dalam masalah ini. Fayadhkur ma fihi. Sebutkan yang benar-benar ada dalam dia. Jangan ditambah-tambahin. Karena memang seseorang kalau sudah keasikan nyalah-nyalahin orang, akhirnya ditambah-tambahin. Wa yatruk ma laisa fihi. Tinggalkan apa yang tidak harus dibicarakan, ditinggalkan. Wa man zada ala ma fihi faqad dakhala fi haddil buhtan. Orang yang sudah masuk ke yang melebihi yang seharusnya, dia akan tercap kena ke lubang buhtan, berdusta. Sebagaimana hadis yang disebutkan di awal di kajian yang lalu. Faqad bahattahu, kata Rasulullah, engkau telah berdusta atasnya. Kalau memang benar yang kau sampaikan, engkau telah berghibah, kata Rasulullah. Tapi kalau tidak ditambah-tambahin, maka itu buhtan, kebohongan, kedustaan. Kita harus adil. Dia ngomong masalah muamalah, kasih tahu masalah muamalah. Oh, dia kalau muamalah orangnya baik, jujur, amanat. Oh, dia kalau muamalah orangnya kurang enak, ngulur-ngulur, tidak bayar-bayar, nanti alasan ini, alasan itu, dan lain sebagainya. Kasih tahu yang ada, yang seharusnya dikasih tahu. Selebihnya tidak usah dibahas lagi. Kita harus adil. Sebab yang kedua, ini masih sebab yang pertama ya, orang fasik. Yang pertama ini syaratnya ada 3. Apa tadi syaratnya? Ikhlas. Terus orangnya masih hidup. Yang ketiga harus adil. Sebab yang kedua, mimma tubahu fihil ghibah, yang dibolehkan untuk dighibahi adalah at-ta'rif bisyakhs bima fihi minal aib. Ngasih tahu seseorang atas aib yang ada dalam orang tersebut. Contoh, misal anak kita diminta sama seseorang laki-laki. Lalu kita ngomong nih, tanya sama kawannya, telepon. Antum kenal sama fulan? Oh iya kenal, gimana orangnya? Oh ya orangnya baik, orangnya begini, orangnya begitu ya. Tapi ini ada, dia cacat, matanya juling misalkan, atau kakinya cacat. Harus kasih tahu. Ini bukan ghibah namanya. Disebutkan di sini, idza kana la yuradu bihi naqsuhu wala aibuhu. Yang mana omongan ini tidak boleh didasari karena apa? Mau menghina, bukan. Ente mau nikahi anak ente sama dia itu pincang begini, dimaki-maki terus. Bukan, tidak boleh, itu haram itu. Tapi afwan Pak, ini orangnya begini, ada kekurangannya, agak juling misalkan, atau kalau ngomong suka susah misalkan, lidahnya agak, kasih tahu. Dengan syarat tidak boleh niat mau menghina. Kalau sekiranya antum ada sifat mau menghina, menghindar lebih baik. Wa mithlu dzalika man su'ila an syakhsin yuradu tazwijuhu aw syirkatuhu aw muamalatuhu. Begitu juga dengan orang-orang yang mau dinikahi atau yang mau bermuamalah seperti yang kita bahas barusan, kasih tahu orangnya kurang jujur, orangnya suka nyuri-nyuri waktu dan lain sebagainya, kasih tahu seperlunya. Dengan tidak ada niat untuk menghina atau merendahkan orang tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tadhallum. Sebab dibolehkannya seseorang untuk digibahi itu adalah at-tadhallum, jika ada saling zalim menzalimi. Fayajuzu ayyaqulul mazlum, seorang yang dizalimi boleh dia mengatakan fulan zalamani. Hati-hati kamu sama fulan, fulan itu pernah zalimin ana dulu. Au akhadha mali, dia pernah nyuri uang ana. Au innahu zalim, sungguh dia itu orang zalim. Idza kana dzikru dzalika shikayatun ala man lahu qadra ala izalatiha wa takhfifiha. Omongan ini boleh dilontarkan kepada orang-orang yang kemungkinan bisa membantu orang yang terzalimi ini untuk selesai dari masalahnya. Ana ulang lagi. Orang kalau dizalimi orang, kadang dia menggerutu terus. Tidak ada orang tanya, tidak ada angin, tidak ada hujan, digoreng tiap hari, taruh di status. Fulan bin fulan, kamu zalim. Dimaki-maki sama dia siang malam. Ada yang tidak begitu. Ada yang dia mengatakan ini
minta tolong ke seseorang untuk membantu masalahnya. Ya akhi, misalkan dia punya teman polisi, uang ana dicuri sama dia, dibawa kabur. Punya pegawai misal dibawa kabur uangnya. Dia zalim orangnya, bisa tolong ana enggak? Ini omongan ini bukan ghibah. Karena dia merasa temannya yang polisi ini bisa bantu dia. Ngomong sama Pak Lurah, sama Pak RT. Pak RT, ini tetangga tiap hari buat zalim, nyetel musik keras-keras, anak saya tidak bisa tidur. Suka nongkrong-nongkrong sampai tengah malam, ketawa-ketawa. Minta omongan dia ke Bapak RT ini bukan ghibah. Karena dia merasa Bapak RT bisa bantu dia menyelesaikan masalahnya dia. Ini yang ketiga. Ini diperbolehkan dan ini tidak dikatakan sebagai ghibah. Yang keempat, al-isti'anatu ala taghyiril munkari bi dzikrihi liman yadhunnu qudratuhu ala izalatihi. Minta tolong sama orang untuk membubarkan kemungkaran. Ya, minta tolong sama orang untuk membubarkan kemungkaran dengan menyebutkan keburukan atau kemungkaran pada seseorang kepada siapa yang kemungkinan besar bisa menyelesaikan kemungkaran ini. Sama kayak yang sebelumnya contohnya. Pak Fulan ini setiap hari melakukan hal demikian dan banyak kita terganggu cuman takut mau menegur. Gimana Pak? Apakah Bapak bisa minta kita tolong untuk sampaikan kepada dia misalnya? Ini bukan ghibah. Fi haqqi man lam yakun mujahiran bil ma'siyah. Dan tetap harus dijaga karena ini diperbolehkan tapi ada koridornya. Apa koridornya yang ini? Dibolehkan ngomong ini kepada orang yang apa? Yang dipikir mampu untuk membantu dia menyelesaikan kemungkaran atau mengangkat kemungkaran yang ada. Yang selanjutnya, yang kelima, al-istiftah. Seseorang yang meminta fatwa. Biasanya seorang istri biasanya dikerjain sama suaminya, diganyang sama suaminya, laporan sama ustadz. Ustadz, suami saya itu begini. Apakah istri ini sedang menggibah suaminya? Tidak. Dia sedang meminta fatwa harus berbuat apa. Dan fatwa itu harus jelas ceritanya. Beda sedikit ceritanya, fatwanya hasilnya akan berbeda. Jadi harus cerita lengkap A sampai Z, jangan ada yang ditutupi. Karena banyak zaman sekarang penggiringan fatwa ya. Dia ngomong sesuatu, dia tanya, di dalam pertanyaannya ini ada sifat menggiringnya. Si mufti, si ulamanya digiring supaya jawabannya begini, yang menguntungkan dia. Ditutupi beberapa perkara sama dia, supaya jawabannya menguntungkan dia. Tidak boleh seperti ini, haram ini. Dan dia dosa besar. Kalau dia mau tanyakan semua. Ceritain semua. Kronologinya seperti ini, semua ceritakan. Silahkan muftinya, seorang ulamanya disuruh berfatwa. Orang yang sedang meminta fatwa, dia harus menceritakan semua. Maka jika dia mengumbar sesuatu dari aib, contoh aib suaminya atau aib saudaranya misalkan yang setiap hari mendolimi dia, kepada seorang ustadz atau seorang mufti yang dia anggap bisa membantu, ini bukan ghibah. Ini tidak bisa dikatakan sebagai ghibah. Disebutkan di sini, fulan dolamani bikada, bahwasanya ada orang yang mendolimi aku, fama tariqi ilal khalasi min anhu. Mungkin ada jalan untuk saya menyelesaikan masalah ini ya. Ini seperti ini bukan ghibah. Kasih tahu. Yang keenam, yang selanjutnya yang diperbolehkan adalah tahdzirul muslimin minal ightirari bihi. Mengingatkan kaum muslimin agar kita tidak tertipu dengan bualan-bualannya orang tersebut. Contohnya di sini jarhir ruwat. Para perawi itu dikasih tahu fulan itu pembohong, tidak bisa diambil omongannya. Apakah ngomong dia pembohong itu terus jadi ghibah? Tidak seperti itu. Ini niatnya untuk meluruskan
untuk mengamankan ini riwayat-riwayat ilmu-ilmu agama ini. Kalau mereka para rawi itu diem, fulan bohong diem, jangan nanti ghibah dosa. Banyak akan hadis-hadis palsu yang dipakai oleh kaum muslimin. Makanya dikasih tahu, fulan hafalannya kurang, fulan pernah berbohong sama hewan misalkan, sampai ke sana demi mengamankan riwayat-riwayat sanad hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga berkata di sini Imam An-Nawawi. Jadi itu 6, semuanya 6 para jamaah. Yang pertama apa tadi? Al-fasik, orang yang fasik ya, yang terang-terangan berbuat dosa. Dan syaratnya ada 3. Terus yang kedua adalah apa? Kasih tahu aib-aib seseorang. Misalkan kalau ada orang mau menikahi anaknya atau ada orang yang ngajak bermuamalah dan yang semisalnya. Yang ketiga tadzalum, kalau ada kasus dolim mendolimi, boleh ya minta tolong ke orang yang dianggap bisa menolong dengan menyebutkan bahwasanya anak didolimi sama fulan, misalkan dia begini-begini minta tolong, bisa ndak ditolong, ini bukan termasuk dari ghibah. Yang keempat isti'anah ya, dalam merubah kemungkaran. Jika ada seseorang bikin kemungkaran, kita minta tolong kepada orang yang mungkin bisa merubah kemungkaran ini. Ini juga tidak bisa dikatakan sebagai ghibah. Dan yang kelima istifta, dalam rangka meminta fatwa. Yang keenam adalah mengingatkan kaum muslimin dari agar tidak tertipu dengannya. 6 ini sama para ulama dibolehkan dan tidak dianggap sebagai ghibah, dengan syarat tadi harus ikhlas lillahi ta'ala dan juga berbuat adil dan jangan berlebihan. Seperlunya saja kasih tahu.